Halo semua, apa kabar? Saat ini kita akan bahas soal asli pemahaman bacaan dan menulis UTBK tahun 2022. Ada 20 soal, jadi kita akan belajar bersama. Sejak terjadinya wabah penyakit COVID-19, problematika sampah dan limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan. Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Upaya penanganan limbah yang kurang optimal akan berefek besar bagi lingkungan. Saat ini, banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah medis, bahan berbahaya dan beracun. Menurut laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator, yaitu alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Amat disayangkan, di rumah sakit tersebut ada insinerator yang tidak berfungsi dan tidak layak pakai, sehingga menghambat proses penghancuran sampah. Apa inti teks tersebut? Teks membahas tentang bagaimana pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah limbah medis akibat tingginya penggunaan alat pelindung diri dan peralatan kesehatan lainnya. Meskipun teks juga menyebutkan dampak lingkungan dan teknologi pengelolaan limbah, inti utama teks adalah peningkatan jumlah limbah medis selama pandemi. Jadi kalau dilihat dari pilihan yang tersedia, ini yang paling cocok adalah yang C. Pandemi COVID-19 itu menimbulkan peningkatan sampah medis. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks terdapat pada kalimat yang mana? Kita mulai dari atas, problematika ini sudah benar. Kemudian drastis ini sudah benar juga. Berefek ini benar juga. Teknologi, nah ini salah. Dia harusnya teknologi ya. Kalau untuk laik, udah benar. Jadi, yang salah ada pada kalimat yang nomor 5. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 3 adalah, jadi untuk mencari kata sambung yang tepat, kita harus baca dulu kalimat sebelumnya, yaitu kalimat kedua. Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena ada peningkatan limbah ini, terus titik-titik penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Nah, ini ada hubungan sebab akibat ya. Jadi, yang kalimat ketiga kita gunakan kata sambung akibatnya. Nanti akan cocok. Akibatnya penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Jadi jawabannya adalah yang B. Menurut laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Perbaikan untuk kalimat ke-6 ini harus bagaimana? Kita lihat kesalahannya. Di depan ada menurut laporan Kementerian Kesehatan, ini kan mau mengarah ke kalimat langsung ya. Tapi di belakangnya ada kata menyatakan bahwa ini ciri dari kalimat tidak langsung. Jadi depannya mau menjadi kalimat langsung kok di belakangnya persis menjadi kalimat yang tidak langsung, jadi salah. Nah, kita harus perbaiki. Kalau untuk jawaban yang A, ini kesalahannya ada kata menurut ya. Ini harusnya nggak usah pakai kata menurut. Kalau yang B, laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Nah, ini tepat ini. Ini menjadi kalimat yang tidak langsung. Jawabannya B. Produksi antiseptik pembersih tangan. Untuk panduan lebih rinci tentang produksi dan pengawasan kualitas formulasi cairan pembersih tangan,
Lihat formulasi antiseptik tangan yang direkomendasikan WHO, panduan untuk produksi lokal. Nah, untuk kemasan, botol antiseptik pembersih tangan harus diberi label sesuai dengan pedoman nasional dan mencakup hal-hal berikut: nama institusi, tanggal produksi dan nomor batch, komposisi etanol atau isopropanol, gliserol, dan hidrogen peroksida. Kemasan harus mencantumkan pernyataan berikut: formulasi cairan pembersih tangan yang direkomendasikan WHO hanya untuk pemakaian luar, hindari kontak dengan mata, jauhkan dari jangkauan anak-anak, terus penggunaannya bagaimana, oleskan cairan pembersih tangan ke seluruh permukaan tangan, gosok tangan sampai kering, kemudian mudah terbakar, jadi jauhkan dari api dan sumber panas. Dari bacaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemasan cairan pembersih tangan harus bagaimana? Nah, ini kalau yang dari bagian atas ya ini ya. Di sini nih, ada nama institusi, tanggal produksi, komposisi, ini. Oh, ini aja deh, yang dua ini. Nama institusi, tanggal produksi, dan nomor batch. Ini mencantumkan informasi identitas ya ini. Informasi identitas. Kemudian komposisi ini lebih ke bahan ya. Ini bahannya apa saja. Kemudian kemasan harus mencantumkan pernyataan. Ini direkomendasikan WHO hanya untuk pemakaian luar, hindari kontak mata, jauhkan dari anak-anak. Ini tentu berhubungan dengan keamanan produk. Oke. Kemudian untuk penggunaan, ini penggunaan ya di sini ya. Penggunaan. Kemudian ini masuk ke keamanan juga yang mudah terbakar ini. Ini keamanan. Oke. Jadi kalau kesimpulan kita harus bisa mencakup seluruhnya ini ya. Kalau yang A harus mengikuti ketentuan standar mutu formulasi dari WHO, ini kurang tepat ya, kurang mencakup di bagian kemasan ini tadi. Ada informasi identitas, bahan, keamanan produk gitu. Itu harus ada itu. Jadi ini A kurang tepat. Kalau yang B mencantumkan informasi identitas, bahan, dan keamanan produk. Nah, kemudian ada mencantumkan rincian cara penggunaan produk, ini kurang lengkap. Memberikan kemudahan dan keamanan bagi semua golongan usia. Nah, ini cuman disinggung tentang kemudahan dan keamanan saja, jadi kurang lengkap. Nggak ada informasi identitas sama bahan. Kemudian mencantumkan label, ini juga kurang lengkap ya, kalau hanya informasi saja. Jadi yang bisa mencakup itu malah yang B nih. Mencantumkan informasi identitas, bahan, dan keamanan produk. Untuk panduan lebih rinci tentang produksi dan pengawasan kualitas formulasi cairan pembersih tangan, lihat formulasi antiseptik tangan yang direkomendasikan oleh WHO, panduan untuk produksi lokal. Apa maksud pernyataan di atas? Maksudnya adalah kalau kita mau bikin formulasi cairan pembersih tangan sendiri, kita bisa melihat formulasi antiseptik yang direkomendasikan WHO, sehingga memenuhi standar dari WHO. Jadi, kalau kita lihat dari jawaban yang ada, cairan pembersih tangan yang tidak direkomendasikan WHO berkualitas rendah, ini salah ya. Produksi cairan pembersih tangan harus mengikuti standar produksi internasional. Oh, ini kurang spesifik dari mana? Harusnya dari WHO ya. Produksi cairan pembersih tangan hanya bisa dilakukan setelah direkomendasikan WHO. Kurang tepat juga ya. Ini ya. WHO berhak memverifikasi kelayakan produk pembersih tangan. Oh, enggak perlu verifikasi juga, asal kita sesuai dengan standar prosedur yang direkomendasikan WHO, menggunakan formulasi yang tepat dari sana, WHO enggak perlu memverifikasi sih.
Kalau yang E, formulasi produksi pembersih tangan harus mengacu. Nah, ini benar. Harus mengacu pada panduan dari WHO. Sehingga standarnya adalah standar yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi jawabannya adalah yang E. Kata pedoman pada kalimat botol antiseptik pembersih tangan harus diberi label sesuai dengan pedoman nasional dan mencakup hal-hal berikut. Memiliki makna apa? Nah, untuk pedoman sendiri, itu artinya adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Jadi, untuk pedoman itu memiliki makna ketentuan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Penulisan kata badge pada bacaan seharusnya adalah, nah badge ini berasal dari bahasa asing, jadi penulisannya harus ditulis dengan huruf miring. Sehingga jawabannya adalah yang B. Pasar manapun yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pemain yang bersaing disebut pasar red ocean. Strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen. Red Ocean berisi struktur persaingan umum yang menerapkan strategi etik untuk mencapai pangsa atau permintaan yang lebih besar. Kata etik mengacu penelitian tentang perbedaan lintas budaya, sedangkan emik mengacu penelitian tentang satu budaya. Fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya untuk mendefinisikan serangkaian fenomena universal di antara semua budaya. Sedangkan fokus emik adalah dengan adanya persaingan, perusahaan sering mencoba melakukan perang harga, sehingga keuntungan dan pertumbuhan sangat berkurang karena kurangnya diferensiasi. Pada pasar red ocean, tingkat inovasi produk itu rendah. Pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Nah, strategi berbasis persaingan telah menjadi dasar utama pemikiran strategis selama beberapa dekade terakhir. Kata yang paling tepat menggantikan kata pemain dalam kalimat pertama, yaitu di sini ya. Nah, itu cocok dengan siapa? Pasar manapun yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pemain. Ini memiliki makna umum ya, pemain. Dia bisa produsen, bisa juga distributor, bisa juga pemasok, bisa juga pengelola. Jadi itu yang disebut pemain. Dan yang paling tepat adalah yang D, pelaku. Bisa kita coba gantikan pemain dengan pelaku ya. Pasar manapun yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pelaku, pelaku pasar namanya, yang bersaing disebut pasar red ocean. Jadi yang tepat adalah pelaku. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 2? Kita baca dulu kalimat nomor 2-nya. Strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen. Nah, di sini bagian menciptakan dan mengembangkan diferensiasi itu adalah tujuan utama strategi perusahaan. Sedangkan menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel adalah cara mencapainya. Dan kalimat sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen itu dampaknya ya. Oke, di sini ada dua pilihan, B atau E ya. Karena B itu kan strategi perusahaan adalah menciptakan diferensiasi, yang E-nya strategi perusahaan adalah mengembangkan diferensiasi. Padahal tadi yang paling inti itu kan menciptakan dan mengembangkan diferensiasi kan ya. Oke, kita pilih yang mana yang lebih tepat? Hanya sekedar menciptakan saja ataukah mengembangkan? Yang kita pilih yang mengembangkan karena kita anggap setelah proses penciptaan
terjadi, ini menciptakan diferensiasi ini, itu kan harus dikembangkan ya. Jadi yang lebih penting itu pengembangannya. Kalau hanya sekedar menciptakan tapi tidak dikembangkan juga percuma. Sehingga kita pilih yang E, strategi perusahaan adalah mengembangkan diferensiasi. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai penggabungan kalimat ketujuh dan kedelapan? Kita baca dulu kalimat 7 dan 8-nya. Pada pasar red ocean, tingkat inovasi produk rendah. Pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Nah, untuk jawaban yang A, pada pasar red ocean, tingkat inovasi produk rendah karena pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Apakah sudah tepat penggunaan konjungsi karena ini? Kita cek. Konjungsi kausal alasan merupakan konjungsi yang menyatakan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Biasanya ditandai dengan kata karena ya. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat akhirnya ya. Nah, tingkat inovasi produk yang rendah pada pasar red ocean ini sangat berkaitan erat dengan ini ya, karena pasarnya hanya dipenuhi oleh persaingan jenis ini. Jadi di sini penggunaan konjungsi karena ini sudah tepat sih. Coba kita bikin pertanyaan ya. Apa penyebab pasar red ocean tingkat inovasi produknya rendah? Alasannya adalah karena pasarnya biasanya dipenuhi oleh persaingan jenis kan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A ini. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah, kita akan baca di kalimat 5, fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya untuk mendefinisikan serangkaian fenomena universal di antara semua budaya, sedangkan fokus emik adalah titik-titik. Nah, ini kita akan lengkapi. Di sini ada penjelasan bahwa Red Ocean berisi struktur persaingan umum yang menerapkan strategi etik versus emik. Jadi ini seperti berlawanan gitu ya. Kalau yang etik itu lebih membahas tentang fenomena umum lintas budaya, berarti sudah lebih dari satu budaya, antar budaya gitu. Nah, berarti nanti yang fokus emik kita akan cari yang khusus, yang pada satu budaya saja. Nah, kalau kita cek yang A, fenomena unik lintas budaya, tidak ya. Kita mau cari yang di satu budaya saja. Yang B, peristiwa fenomenal di beberapa budaya, ini juga kurang tepat. C, fenomena universal, nah ini kurang tepat. Universal itu miliknya si etik tadi. Kalau yang D, fenomena spesifik, nah ini lebih cocok. Yang terjadi dalam satu budaya. Jadi jawabannya adalah yang D, yang cocok. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Pendidikan anti korupsi yang diinisiasi KPK patut diapresiasi. Institusi lain dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Lebih lanjut, masyarakat pun wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus memahami tentang apa saja yang dimaksud dengan korupsi dan melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan anti korupsi secara formal ataupun informal juga perlu digalakkan, baik di tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal itu dapat dilakukan melalui webinar dan kuliah umum. Dengan demikian, keterlibatan institusi formal, non-formal, dan masyarakat dalam pendidikan anti korupsi merupakan hal yang esensial. Kata itu pada kalimat 5 merujuk apa? Kalimat 5 di sini nih. Nah, untuk itu, berarti kita harus lihat kalimat sebelumnya, di kalimat 4. Lebih lanjut, masyarakat pun wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Untuk itu, nah itunya itu adalah membangun sikap anti korupsi. Sehingga kata itu pada kalimat 5 itu merujuk pada yang D.
membangun sikap anti korupsi. Kalimat berikut perlu ditambahkan dalam bacaan tersebut. Banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di luar KPK. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat keberapa? Oke, jadi kalimat yang mau kita tambahkan itu ada pembahasan tentang pendidikan anti korupsi di luar KPK-nya ya. Kalau kita cek dari yang kalimat pertama, apakah cocok enggak? Kalimat pertama, pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Nah, di kalimat pertama ini belum menyinggung tentang KPK ya, jadi kurang cocok. Satu. Kemudian di kalimat kedua, pendidikan anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan KPK patut diapresiasi. Nah, ini mungkin. Kalau kalimat yang ketiga, institusi lain dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Wah, ini ada kata institusi lain ya. Berarti ini kayak lembaga di luar KPK yang mendukung berarti ikut menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Jadi lebih cocok ditaruhnya di sini nih. Setelah kalimat ketiga ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat. Kalau kita perhatikan kalimat pertama ya, pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena, nah di sini ada koma, ini salah ya. Jadi sebelum kata karena itu tidak perlu ada tanda koma. Sehingga jawabannya adalah pada kalimat yang pertama, A. Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus memahami tentang apa saja yang dimaksud dengan korupsi dan melakukan pencegahan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perbaikan kalimat ini agar paling efektif yang mana? Kalau kita cek satu persatu dari kalimat A, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa saja yang dimaksud. Nah, di sini sajanya tidak perlu ditulis ya. Jadi memahami apa yang dimaksud. Untuk yang B, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa yang dimaksud korupsi dan harus melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Harus memahami apa yang dimaksud. Oh, ini dengannya nggak ada ya. Apa yang dimaksud dengan nih di sini ya. Kurang dengan. Kemudian yang C. Untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami tentang apa saja yang dimaksud korupsi dan melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini benar atau salah? Untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa saja ya. Ini tentangnya tidak cocok kalau ditaruh setelah kata yang berimbuhan memahami apa saja harusnya ya. Jadi ini kita coret saja tentangnya, tidak cocok. Nah, untuk yang D, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa yang dimaksud dengan korupsi dan harus melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini cocok nih. Jadi perbaikan yang paling efektif itu yang D. Marsialapari menjadi salah satu tradisi yang masih melekat dan sudah sejak lama dilestarikan masyarakat Mandailing, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam tradisi tolong-menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan memanen padi. Hal ini juga diungkapkan dalam artikel berjudul Marsialapari, tradisi gotong royong yang mengakar kuat di masyarakat Mandailing. Di samping itu, tradisi Marsialapari ini juga menunjukkan adanya nilai kasih sayang dan persatuan yang hidup dalam kasanah budaya masyarakat Mandailing. Menurut hasil kajian lembaga adat Daliana Tolu, tradisi ini tidak sekadar aktivitas dalam melakukan gotong royong, tetapi juga cermin nilai-nilai budaya masyarakat Mandailing. Dalam tradisi ini tercermin adanya esensi kasih sayang
dan persatuan yang tertanam dalam diri masyarakat Mandailing. Semua lembaga memperhatikan adat dan tradisi budaya yang ada di daerah Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan. Kalimat kedua perlu disempurnakan dengan cara, kalimat kedua ini berbunyi, dalam tradisi tolong-menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan memanen padi. Seperti rancu ya. Itu rancunya karena ada kata dalam yang di sini nih. Ini harus kita hilangkan karena ini termasuk preposisi. Jadi kalau ada preposisi dalam, maka satu kalimat ini dalam tradisi tolong-menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan memanen padi akan menjadi keterangan itu. Jadi kita hilangkan saja. Kalau dihilangkan kan jadi bagus nanti. Tradisi tolong-menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan memanen padi. Jadi jawabannya adalah yang A, menghilangkan kata dalam. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat keempat adalah kalimat keempat berbunyi, di samping itu, tradisi Marsialapari ini juga menunjukkan adanya nilai kasih sayang dan persatuan yang hidup dalam kasanah budaya masyarakat Mandailing. Nah, kita cek satu-satu. Kalau yang kasanah, ini tetap harus ada ya, dalam kasanah budaya, itu ada. Kemudian nilai, ini nilai juga penting nih, nilai kasih sayang. Kemudian adanya, cocok nggak ini? Tradisi Marsialapari ini juga menunjukkan adanya nilai. Ya, benar juga. Bisa juga. Kalau kata juganya, di samping itu tradisi Marsialapari ini juga menunjukkan juga. Nah, bisa juga sih. Nah, yang ini apakah perlu ditulis atau tidak? Kalau kita cek, itu adalah kata penunjuk terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara. Jadi kata penunjuk ya. Padahal kan di sini sebenarnya nggak perlu penunjuk karena tradisi Marsialapari ini kan sudah spesifik ya, nggak perlu ditunjukkan lagi karena ini udah ada di sini. Jadi kata penunjuk ini tidak perlu ya di sini. Sehingga jawabannya yang A. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama bacaan adalah kalimat yang nomor berapa? Kalau gagasannya sih tentang tradisi Marsialapari ya ini ya, yang berada di Mandailing, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kalau kita lihat di kalimat nomor pertama, wah ini sangat berkaitan ini. Jadi satu benar. Kalau tiga, hal ini juga diungkapkan dalam artikel. Nah ini hal ini menunjuk pada ini ya kalimat sebelumnya sih. Jadi ini masih berhubungan antara 2 dan 3. Jadi perlu ini 3 ini. Kemudian kalau 5, menurut hasil kajian Lembaga Adat Dalian Natolu, tradisi ini berarti masih membicarakan tentang tradisi Marsialapari ya. Jadi ini sih berkaitan. Kalau 6, dalam tradisi ini, ini juga masih membicarakan tentang Marsialapari. Tapi kalau kita lihat di kalimat ke-7 di sini, semua lembaga memperhatikan adat dan tradisi budaya yang ada di daerah Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan. Nah, ini agak berbeda sendiri. Ini berbeda sendiri dengan bahasannya ya. Dia lebih umum, dia lebih berbicara tentang adat dan tradisi budaya di Sumatera Utara, tapi tidak spesifik ke tradisi Marsialaparinya. Jadi 7 ini tidak berkaitan. Sehingga jawabannya adalah yang E. Penulisan judul artikel dan nama lembaga pada kalimat 3 dan 5 yang benar adalah untuk judul artikel ini perlu tanda petik ya di sini. Tanda petik. Kemudian untuk nama lembaga ini ditulis biasa saja. Jadi nama lembaga tidak
ditulis miring. Tidak ditulis miring sama tidak ada tanda petik juga. Tidak ada tanda petik. Nah, kita cek satu-satu. Untuk yang A, Marsha Lapari, tradisi gotong royong yang mengakar kuat di masyarakat Mandailing. Nah, ini lembaganya malah ada tanda petik ya. Ini salah ya. Jadi ini salah di sini. Kemudian yang B, Marsha Laparinya malah nggak ada tanda petik. Ini udah salah juga ya. Di tanda petiknya di sini kan nggak ada nih. Ini salah juga. C juga nggak ada tanda petik di Marsha Lapari. Kalau yang D, ada tanda petik nih, Marsha Lapari, tradisi gotong royong yang mengakar kuat di masyarakat Mandailing. Nah, ini cocok. Kemudian untuk lembaga adat Dalian Tolu, ini ditulis biasa saja. Ini udah benar nih. Jadi jawabannya adalah yang D. Buat kalian yang ingin belajar menjadi lebih mudah dan ingin memahami konsep-konsep dasar secara mendalam, silakan kunjungi website clavius.id. Di sini tersedia modul matematika, fisika, dan kimia yang berisi konsep dasar, soal latihan yang banyak, dan pembahasan dalam bentuk video biar kamu cepat paham. Kamu juga bisa mendownload ringkasan. Ada juga program UTBK untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Ada juga program persiapan masuk universitas luar negeri, yaitu program E-Level dan program Make Scholarship. Ada lagi layanan tanya soal, kamu bisa bertanya soal matematika, fisika, dan kimia yang belum kamu pahami. Kami akan berikan jawaban dalam bentuk video pembahasan dengan detail. Kamu juga bisa mengikuti live class untuk UTBK, E-Level, dan Make Scholarship secara gratis.